Hello everybody, selamat datang di Debs Academy Radio, podcast yang membahas isu-isu seputar organisasi dan sumber daya manusia. Dan ini adalah pembawa acara kita. Halo profesional muda, jumpa lagi dengan Surya di Debs Academy Radio Podcast. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu pertanyaan ya. Membahas apa menjawab ya? Menjawab mungkin ya, tapi lebih kepada ngasih ide aja ya. Dari suatu pertanyaan yang pertanyaannya adalah, ada nggak solusi buat menseleksi pengemudi? Sementara kita ketahui bahwa banyak pengemudi yang mendaftarkan dirinya itu usianya rata-rata usia lanjut. Nah, kalau kita lihat situasinya ya, kalau teman-teman nonton di movie atau film ya, sinetron bahkan gitu ya, baik di Indonesia maupun di film-film asing gitu ya, kita bisa melihat bahwa supir-supir yang ditampilkan itu nggak ada yang supir-supir muda ya, jauh banget sama Too Fast Furious ya. Itu suatu hal yang kontradiktif, dan pada kenyataannya di lapangan pun ternyata memang mereka yang usianya lebih tua mungkin karena berpikir bahwa untuk bekerja lagi di suatu perusahaan tidak mungkin diterima ya, ending-endingnya adalah mereka memilih untuk menjadi supir, dan kebanyakan dari mereka adalah memilih untuk menjadi supir taksi. Nah, jarang banget yang akhirnya mereka mengambil sebagai supir angkot atau supir bus ya. Itu jarang banget, dan rata-rata adalah supir taksi. Dan kita ketahui bahwa pekerjaan supir dalam sehari-harinya, baik itu sebagai supir motor atau supir mobil gitu ya, ternyata seorang sopir ini memiliki resiko yang tinggi dalam menghadapi kecelakaan di jalanan ya. Dan seiring bertambahnya usia mereka, para supir juga mengalami banyak penurunan keterampilan kognitifnya. Namun, hal ini bukan berarti bahwa umur seseorang itu sendiri sebagai penentu kapan waktunya seorang sopir harus berhenti dari kegiatannya atau pekerjaannya sebagai sopir ya, atau istilah kata harus menyerahkan kunci kendaraan kepada si pemilik, atau ya kalau dia punya mobil pribadi atau motor pribadi ya menyerahkannya ke anaknya atau ke saudaranya gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita menentukan kapan seseorang yang telah berusia tua ini harus pensiun dari mengemudikan sebuah kendaraan, harus menyerahkan kunci. Nah, perlu teman-teman profesional muda ketahui bahwa baru-baru ini ya ada seorang konsultan, dua orang konsultan di Amerika bernama Lawrence Taplin dan Kenneth Gies. Ya, mereka telah melakukan penelitian terhadap para pengemudi di usia atas 70 tahun ya. Nah, sebelum mereka melakukan penelitian tersebut, para pengemudi yang menjadi sampel dari tes ini gitu ya, ditawarkan sejumlah imbalan sebesar $25 ya untuk menarik untuk mengikuti menarik mereka mengikuti tes ini gitu. Nah, kemudian kedua ilmuwan psikologi ini menggunakan alat tes yang diberi nama sebagai MES test. Nah, kalau dari nama tesnya sendiri ya, teman-teman profesional muda pasti tahu ya, pernah dengar mungkin nonton Maze Runner ya, film Maze Runner, atau mungkin film kartun yang yang dia tersesat di dalam blok yang taman itu ya, saya lupa namanya lah ya gitu ya. Nah, kira-kira tesnya seperti itu. Jadi tes ini berisikan gambar-gambar rute perjalanan, dan setiap pengemudi yang menjadi sampel tes gitu ya, diminta untuk mencari rute secara tepat. Setiap peserta dalam menyelesaikan setiap gambar yang diberikannya gitu ya, akan diberikan skor.
Skor antara lain seperti skor waktu penyelesaian, skor jumlah kesalahan yang mereka buat, seperti berapa kali mereka menemukan jalan buntu, dan skor berapa lama waktu yang mereka gunakan dalam merencanakan sebelum menggerakkan jari mereka untuk menemukan rute secara tepat. Ya, tidak digambarkan secara eksplisit apakah tes ini bentuknya tulis, ya, kemudian si pengemudi meletakkan jarinya kemudian mencari arah rute yang tepat, atau menggunakan aplikasi di mana dia kayak main game gitu ya. Jadi kelihatan di situ ada skor waktunya gitu. Dan setelah 18 bulan dari pengujian itu, Staplin dan Gies membandingkan kinerja para peserta peneliti tersebut dengan dokumen catatan polisi terkait kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serius yang mereka lakukan. Tahu nggak kira-kira hasilnya seperti apa? Ternyata ada hubungan yang kuat antara hasil pengujian dan kecelakaan lalu lintas. Dan pengemudi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas termudah dan yang tersulit ketika penelitian berlangsung saat itu, ya, mereka memiliki resiko tinggi untuk mengalami kecelakaan di jalanan. Mass test ini sebelumnya digunakan oleh para peneliti sebelum-sebelumnya, ya, untuk menunjukkan keterampilan fisiospasial dan perencanaan yang dilakukan oleh seorang pengemudi yang aman. Namun kali ini Staplin dan Gies menggunakan alat tes tersebut untuk melihat penurunan kognitif yang mempengaruhi kinerja para pengemudi. Dan di luar dugaan, hasil penelitian mereka juga dapat mendeteksi tanda-tanda awal demensia atau penurunan kognitif seseorang. Namun, meskipun begitu, kedua ilmuwan tersebut mengemukakan bahwa tes ini tidak dapat digunakan secara mandiri untuk mendiagnosis gangguan demensia atau kognitif seseorang. Alat ini berguna untuk penilaian cepat, ya, quick time, ya, dalam melihat kemungkinan penurunan kognitif seseorang. Jadi lebih tepatnya, jika ingin mendeteksi demensia secara tepat dan yakin, perlu tambahan alat tes lain yang mendukung hasil pengujian mass test ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Staplin dan Gies, mass test memberikan harapan yang cukup signifikan sebagai alat potensial dalam membantu perusahaan untuk mengatasi keselamatan para pengemudi berusia tua. Alat ini juga dapat menjadi salah satu prediksi lengkap dalam mengukur kemungkinan penurunan kemampuan kognitif seorang pengemudi terkait kemampuannya mengemudi yang aman. Nah, jadi itulah informasi yang dapat kita berikan sebagai bantuan solusi, ya, dari pertanyaan yang diberikan kepada kami sebelumnya, ya. Semoga dapat membantu teman-teman profesional muda semua, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog sebelum melakukan pengujian tersebut. Oke, sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan email kami, ya, atau kirim DM kami di Instagram atau di Twitter. Kami upayakan membantu teman-teman profesional muda semua dalam menemukan solusi yang tepat, efektif, dan efisien. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam Debs. Bye.